Siap mendengar dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Siapa yang semalam juga hadir di acara Natalan Youth? Ada yang hadir? Wah, ada sebagian kecil yang hadir. Semalam kita have fun, sama-sama merayakan Natal bersama anak-anak muda kita. Dan saya percaya anak-anak muda kita ke depan mereka akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Ya, sadar akan keberadaan dirinya adalah bintangnya Tuhan. Walaupun bintang sepak bola lagi seliweran di TV dan media sosial, tapi sebenarnya bintang-bintangnya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Yang setiap hari Tuhan dan seluruh malaikatnya nontonin kita. Setiap hari, ya, jagoannya Tuhan tuh ada di antara kita. Yaitu kita yang semua telah ditebus oleh Tuhan dan menjadi anak-anaknya yang terkasih. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkenaan tentang Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai engkau, jangan takut. Amin. Terambil dari Injil Lukas. Mari kita lihat Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 28 sampai 30. Kita akan baca sama-sama. Sudah sampai di situ semua? Kalau sudah katakan amin, kalau belum lihat saja ke depan, katakan amin juga. Dan kita akan baca sama-sama. 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada kata penting di dua firman itu, yaitu berbicara tentang kasih karunia. Siapa yang percaya bahwa setiap kita hari ini yang sudah percaya Yesus, kita juga menerima kasih karunia? Amin. Kasih karunia Allah. Kita yang sudah menyatakan diri sebagai orang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Nah, apa itu kasih karunia? Ya. Pertama, kasih karunia itu berbicara pemberian yang sangat bernilai, yang memang kita butuhkan. Amin. Ada amin? Pemberian yang sangat bernilai, tidak bisa diukur dengan harta benda apapun. Emas dan perak tidak bisa diukurkan kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Dan memang itu sangat dibutuhkan, karena tanpa kasih karunia Tuhan kita nggak mungkin diselamatkan. Harta benda kita tidak akan mungkin menyelamatkan kita, kebaikan kita, pahala-pahala kehidupan kita. Semua hal yang bisa kita kerjakan selama kita hidup tidak akan mampu menebus hidup kita dari upah dosa. Tidak akan mungkin. Makanya kasih karunia itu adalah pemberian yang sangat bernilai. Precious. Siapa yang pernah nonton film Lord of the Ring? Angkat tangan tinggi-tinggi yang pernah nonton. Yang lain selama ini kemana ya? Di film Lord of the Ring itu ada satu orang yang akhirnya karena keserakahannya, karena keserakahan yang sangat tamak akan satu benda, makanya dia lambat laun menjadi satu makhluk yang sangat mengerikan. Namanya Smegol. Dan selalu Smegol itu ketika lihat cincin itu dia bilang apa? My precious. Dan untuk itu dia sanggup melakukan hal-hal yang mengerikan, membunuh orang, ya, dan melakukan hal-hal yang sangat menakutkan.
Saudara harus percaya kasih karunia Allah itu is our precious. Seharusnya dengan kasih karunia Allah kita sanggup melakukan segala perkara yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin. Karena itu nggak bisa diukur dengan harta benda, nggak bisa terukur. Tak terukur kasih setia Tuhan itu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kekal selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kalau kita tahu kasih setia Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita, apa yang terjadi sama mulut kita? Apa yang terjadi sama hati kita? Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, tak berhenti memuji Tuhan. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Hentiku memuji namamu. Amin. Sadari kasih karunia Tuhan itu sangat besar atas hidup kita. Kalau kita nggak sadari itu, percayalah dengan saya, saudara tidak akan pernah puas-puasnya di dalam hidup ini. Nggak akan pernah puas. Baik mau punya harta banyak, punya jabatan tinggi, punya pelayanan yang dipuji-puji orang, nggak akan pernah puas. Tapi waktu kita menyadari kasih karunia Tuhan itu besar atas kita, perkara kecil saja kita terima kebaikan Tuhan itu memuaskan kita, melegakan kita. Amin. Ada amin? Itu yang pertama, kita harus ngerti itu. Yang kedua, kasih karunia itu berbicara pemberian dari pihak yang lebih tinggi derajatnya atau statusnya kepada pihak yang lebih rendah. Dalam perkara ini, kita harus sadari bahwa keselamatan kita itu datang dari Tuhan. Dari Bapa segala makhluk, penguasa langit dan bumi, pencipta segalanya. Siapa yang di sini pernah diwariskan sesuatu yang sangat berharga dari orang tuanya? Misalnya satu benda. Ada? Ada benda misalnya kecil, misalnya cincin atau kalung. Saya percaya kalau itu saudara hargai pemberian dari orang tua yang menjadi otoritas kita, kita nggak akan pernah lepaskan itu untuk kita jual ataupun kita sia-siakan. Pasti kita akan ingin simpan. Salah satu contoh saja, ya, foto orang tua saya waktu saya kecil, itu saya simpan semua. Bagi saya itu precious. Itu peninggalan dari orang tua saya. Saya sangat sedih waktu terakhir saya pindah rumah itu, ternyata kena hujan itu, foto-foto lama kan pakai klise kan, itu pada rusak. Tapi sebagian masih bisa diselamatkan. Bagi saya itu sangat berharga. Gak bisa dihargai dengan uang itu. Karena apa? Setiap kali kita melihat peristiwa-peristiwa yang tergambarkan dari foto itu, mengingatkan kembali akan kemurahan Tuhan. Tuhan pernah memberikan kita seorang tua yang sangat mengasihi kita di dalam segala kekurangan mereka. Itu bagi saya, nggak tahu dengan saudara. Bagi saya seperti itu. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Memori baik itu yang kita lihat dari benda-benda yang peninggalan orang tua kita, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga.
Halo. Kadangkala kita nih baru merasakan betapa penting dan berharganya orang-orang yang kita kasih setelah mereka nggak ada. Waktu mereka masih ada rasanya biasa aja ya. Tapi bagi saya itu penting, itu berharga, itu patut untuk diingat. Apalagi kalau kita tahu orang yang kita kasih sudah di dalam Tuhan. Karena Amsal katakan apa? Amsal 10 ayat 7 katakan apa? Kenangan terhadap orang benar mendatangkan berkat. Amin. Ya, selalu datangnya dari atas. Kalau kasih karunia itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita patut mengucap syukur. Yang ketiga, itu pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Saudara dan saya nggak layak menerima kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikannya kepada saudara dan saya. Jadi kalau kita sadari ini, wah, makanya saya percaya orang yang mengarang lagu "Siapakah aku ini Tuhan", itu dia sadar betul bahwa dia itu sebenarnya nggak layak. Kan saya pernah cerita ada lagu yang dikarang sama seseorang yang kita sering kasih, kalau kita sering nyanyikan kalau kita sedang memberi persembahan. Lagu apa? Bukan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Kan yang ngarang lagu itu seorang pelacur. Saya waktu baca sejarah lagu itu gak henti-hentinya menangis. Seorang pelacur yang menerima kasih karunia Tuhan bisa menulis satu lagu yang begitu indah. Siapa dia? Gak layak dia terima kasih karunia kalau menurut manusia. Tapi bukankah Alkitab sudah mencatatnya? Maria Magdalena pun seorang wanita yang tidak benar, yang dirasuki oleh 7 roh jahat, hidup gak karu-karuan. Bukankah wanita Samaria juga seperti itu? Saudara sadari kasih karunia Tuhan di Natal ini itu sesuatu yang sangat berharga. Yang kedua itu datangnya dari sorga. Dan yang ketiga, sebenarnya kita gak layak, tapi Tuhan tetap memberikannya kepada kita. Amin. Jadi kalau kita sadari kasih karunia Tuhan saja, apa sih yang mau disombongkan dalam hidup ini? Apa coba yang mau disombongkan? Nggak ada. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu yang perlu kita mengerti. Begitu juga dengan ibunya Yesus, Maria. Alkitab tidak menjelaskan silsilahnya Maria. Betul tidak? Yang dijelaskan itu silsilahnya siapa? Yusuf. Yesus itu dari keturunan, kalau Yahudi itu dari laki-laki. Silsilahnya yang ditulis siapa? 14 keturunan di atasnya, Daud. Siapa 14 keturunan di atasnya lagi? Abraham. Maria nggak ada ceritanya. Ya, perempuan dari kota Nazaret, kota kecil. Ya, Maria ini hanya wanita biasa-biasa saja. Bukan wanita kaya, bukan juga dari kaum bangsawan. Alkitab mencatat Maria adalah perempuan yang dikaruniai Tuhan untuk dipakai rahimnya oleh kuasa Roh Kudus untuk melahirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia.
Kalau kita sadari cerita Maria ini saja, berarti saudara dan saya punya kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan menjelang kedatangan Yesus kedua kalinya. Ada amin. Kita semua ini manusia biasa. Kita punya kesempatan yang sama. Ya. Yang penting sebelum mendatangan Tuhan yang kedua kalinya, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Dibilang Alkitab jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Karena apa? Kalau orang menjauh dari kasih karunia Tuhan, yang muncul dalam hatinya apa? Akar pahit. Dia akan mudah sekali kepahitan dengan dunia. Dia akan mudah sekali kepahitan dengan orang lain. Bahkan dia bisa kepahitan ketika dia lihat dirinya sendiri. Halo? Makanya jangan pernah keluar dari kasih karunia Tuhan. Separah apapun keadaan kita, seburuk apapun kehidupan kita, tetaplah berada dalam kasih karunia Tuhan. Sadari Tuhan sangat mengasihimu. Ada satu titik, ada satu masa engkau punya kesempatan dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Amin. Ada amin saudaraku. Jadi kalau dari cerita Maria ini kita harus sadar, ya, sebagai ibu jasmani daripada Yesus, saya mencatat 2 pelajaran besar dari kehidupan beliau ini. Sangat penting bagi kita. Yang pertama, catat baik-baik. Dari kehidupan Maria kita tahu ada jaminan Allah untuk setiap kita yang menerima kasih karunia-Nya. Makanya kalau saya tantang orang bertobat, saya habis injilin dan saya tantang dia, mau nggak menerima kasih karunia Tuhan, menerima Yesus sebagai kasih karunia Tuhan, sebagai kasih karunia Allah untuk hidupmu supaya hidupmu diselamatkan. Kalau dia punya alasan seperti ini, aduh nanti kalau saya bertobat gimana ya pastor atau bang atau kak, gimana ya nanti kalau saya bertobat tiba-tiba nanti nggak lama saya jatuh lagi dalam dosa. Gak usah kau pikirkan itu. Allah sanggup melakukan segala perkara yang kau nggak sanggup pikirkan. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Apa yang kau rasa kau nggak sanggup lepas dari ikatanmu, nggak sanggup lepas dari dosamu, nggak sanggup dari kelemahan-kelemahanmu, percayalah kalau kau terima kasih karunia Tuhan itu, maka Allah turut bekerja dalam segala perkara hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Percaya. Amin. Kalau itu yang menjadi alasanmu hari-hari ini, kenapa kau mau sungguh-sungguh lebih lagi sama Tuhan, saya mau kasih tahu, hari ini kabar baiknya, kasih karunia Tuhan di dalam Yesus akan memampukan, memberikan kesanggupan dalam hidupmu untuk lepas dari segala hal-hal yang mengikat engkau berjalan lebih lagi sama Tuhan. Percayalah, yakinlah. Kan ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, apa salamnya? Apa bunyi salamnya? Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria kan terkejut, iya kan? Kaget kan dia melihat malaikat itu. Lalu dia bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Inilah artinya yang tadi saya jelaskan. Kasih karunia Tuhan itu sedang datang kepada dia. Halo? Ya? Kata malaikat itu kemudian apa? Tadi ada pernyataan apa? Hai Maria,
Engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan apa? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Waktu kita menerima kasih karunia, Tuhan menginginkan kita sadar bahwa saat itu Tuhan menyertai kita. Dan waktu kita disertai oleh Tuhan, kasih karunia Allah ada dalam hidup kita, Tuhan mau kita berjalan dengan tidak takut. Saya mau tanya, secara implisit, apa lawan takut? Apa lawan kata takut? Hah? Siapa yang mau jawab? Apa lawan takut? Berani. Berani ya? Itu umum sekali berani. Lawan kata takut secara rohani adalah percaya. Coba baca Mazmur 56 ayat 4. Apa kata Daud? Berdiri, kenceng-kenceng baca. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Baca selanjutnya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Waktu kita mulai takut, kita harus mengambil tindakan iman. Apa tindakan iman kita? Percaya kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Pegang firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Iya kan? Kalau cuman takut dibiarin terus takut, dibiarin terus cemas, enggak, mulut ini enggak dipakai untuk mengatakan pernyataan iman, takut itu akan menguasai hidupmu. Dan waktu ketakutan menguasai hidupmu, kau nggak akan bisa buat apa-apa. Kau akan gentar ngadepin apapun, walaupun sebenarnya masalahnya nggak besar. Makanya kalau kita baca di Alkitab itu ada ratusan kali Tuhan mengatakan jangan takut, jangan takut, ya kan? Jangan takut. Sering kan dengar kata jangan takut? Kau berkata jangan takut, kau memberiku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Apa bagian kita? Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Wah, saya ingat, saya ini nggak pernah lupa kalau orang masa kecil saya ini kan saya sering berantem ya. Kalau berantem tuh tiba-tiba musuh saya datang lebih banyak, tapi mereka nggak mau berani maju. Mereka selalu bilang gini, panggillah bapak kau, panggillah bapak kau. Giliran bapak kita datang, lari galau.
Kalau bapak kita ngomong, jangan takut nak, apa yang terjadi sama hati kita? Wah, nggak ada takutnya kita sama siapapun. Saya kemarin nonton satu film. Saya udah lama sebenarnya pengen nonton film ini, tapi nggak jadi-jadi terus. Saya lupa judulnya apa, No One atau apa nama judulnya. Dan ini mantan agen FBI yang sudah retired 20 tahun. Terus rumahnya kemasukan perampok. Dia sebenarnya bisa sih ngalahin itu perampok, tapi dia nggak lakukan itu. Dan anaknya sangat kesal sama bapaknya. Bapak ini penakut katanya. Sebenarnya bapak kan bisa pukul dia dari belakang. Aku kan sudah pegang satu penjahatnya. Terus bapaknya bilang, aku sebenarnya nggak mau mendatangkan masalah lebih besar. Karena dia sudah amati, dia sebagai agen, mantan agen, dia tahu pistol itu nggak ada isinya. Nah kan anak perempuannya kan nggak tahu peristiwa itu. Terus malam-malam kan karena polisi datang, terus dia tidur di ruang tamu, anaknya datang yang perempuan, peluk dia. Kenapa nak? Kata dia, kamu takut ya? Terus anaknya bilang gini sambil lihat papanya, kan ada papa, kenapa aku mesti takut? Wah itu adegan itu, aduh, apalagi anak perempuan ya. Kalau masih kecil peluk kita itu, kalau kita bilang kamu lagi takut ya, nggak mau tidur di kamar sendirian? Enggak, aku nggak takut. Aku pengen sama papa, kan ada papa, aku nggak perlu takut. Saya membayangkan hidup kita ya, di dalam kegelapan masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa Yesus itu selalu peluk kita, bahkan di Mazmur dikatakan sampai putih rambutku, dia tetap adalah Allahku yang menggendong aku. Setiap kali saya lihat kaca, wah sudah mulai memutih rambutku. Tuhan sebentar lagi kau gendong aku Tuhan. Nggak usah dicet. Kan Pak Jokowi bilang yang akan terpilih nanti yang rambutnya nah, ini bercanda joke. Jadi ingat, kalau kita sedang takut, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk percaya. Pegang firman Tuhan yang tersimpan dalam hatimu. Perkatakan, waktu aku takut Tuhan seperti saat-saat ini, aku mau percaya kalau dulu kau tolong aku, sekarang pun kau akan tolong aku. Kalau sekarang kau tolong aku, nanti pun ketika aku dapat masalah kau tetap tolong aku. Bahkan ketika anak-anakku mengalami masalah, kau tetap Tuhan yang kasih setianya sampai beribu-ribu keturunanku. Perkatakan firman Tuhan. Itu yang membuat kita bangkit kembali. Iman kita bangkit kembali. Saudara, kita harus tahu, oleh karena kasih karunia Tuhan, setiap kita yang menerima kasih karunia Tuhan, ingat satu hal, Tuhan pasti kasih kita tanggung jawab. Maria menerima kasih karunia Tuhan yang besar, betul? Tapi tanggung jawabnya juga besar. Dia harus mengandung dari Roh Kudus. Pada saat itu dia belum bersuami. Dia masih tunangan. Budaya di Yahudi pada masa itu, kalau belum bersuami, tiba-tiba mengandung, kata orang Jawa itu ciloko. Kenapa? Karena secara moral, seturut hukum Taurat, orang yang berzina, apalagi dia mengandung bukan hasil dari hubungan suami istri, itu hukumannya mati dirajam. Bayangkan, berat tanggung jawabnya. Berat.
Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai kasih karunia Allah terbesar dalam hidup kita, kita punya tanggung jawab dalam hidup ini. Yaitu kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Tanggung jawab Maria sangat besar. Dia harus mengandung bayi, sementara Maria belum bersuami. Ya, makanya Maria bilang apa di ayat 34-nya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kira-kira berapa tahun ya Yobel? Waktu Natal tahun berapa itu kamu sama siapa? Isabel. Dia jadi Yusuf, Isabel jadi Maria. Ingat nggak waktu kita dulu Natalan bikin pakai bakso Palembang? Ingat? Ada yang masih ingat nggak? Atau sudah lupa? Setiap Natal anak sekolah minggu, lupa kebayang. Saya nggak pernah lupa itu. Jadi si Isabel kan bule sekali, rambutnya pirang gitu, matanya hijau kebiru-biruan gitu kan. Terus perutnya kayak orang ngandung itu. Ditemuin malaikat kan. Di drama itu dibilang, "Oi Maria." Terkejut dia kan. Kaget kau ngandung, bunting kayak kau. Kayak kalau lahir, nunjuk nama dia Yesus. Saya nggak pernah lupa itu Isabel tuh ngomong pakai bahasa Palembang, logatnya bule, saudara. Itu anak-anak sekolah minggu dan seluruh tamu undangan dari sekolah minggu gereja lain pun itu terpikal-pikal sampai jatuh dari kursi. Ada yang saya lihat jatuh dari kursi. Dia kan ngomong apa? Isabelnya ngomong, "Kamano aku nak bunting? Aku ni belum laki." Oh, sekali waktu kita bikin lagi nanti. Itu nggak pernah lupa saya. Sekarang saya lihat Yobel sudah besar, Isabel saya lihat fotonya. Terakhir saya lihat dia tuh main bola, dia main bola loh, jadi striker di SMA itu, di Salatiga. Badannya besar sekali. Kalau saya lihat dia, aduh, ketawa sendiri saya kalau ngeliat dia. Karena dia lucu sekali waktu kecil. Tanggung jawabnya besar. Jadi saudara jangan berpikir sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah tuh leha-leha, nunggu Yesus datang kedua kali masuk surga. Lemak baik hidup kau. Ada tanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang telah diterima dari Tuhan dan kasih karunia-Nya yang begitu besar. Orang di luar sana belum tentu dapat kesempatan yang sama seperti saudara dan saya, walaupun itu disediakan untuk semua orang. Kalau saudara hari ini bisa percaya kepada Yesus, itu semua karena anugerahnya. Banyak miliaran orang di luar sana yang nggak dapat kesempatan untuk betul-betul mau menerima Dia sebagai Tuhan. Saudara dan saya mengambil kesempatan itu, walaupun dunia mengatakan itu kebodohan bagi saudara dan saya untuk percaya Yesus yang mau mati di kayu salib. Kebodohan. Ya. Di sini kita lihat dari cerita ini, yang pertama ini, poin yang pertama kita lihat. Ya, dari pernyataan Lukas 1 ayat 28 dan 30. Waktu kita mau mengambil tanggung jawab ya atas kasih karunia Tuhan, jaminan dari Tuhan, bagian dari Tuhan adalah apa? Maria kan dibilang gini sama malaikat tuh. Maria, engkau menerima kasih karunia. Iya kan? Tuhan menyertai engkau. Bagian Tuhan adalah pertama apa? Menyertai kita. Yang kedua, dibilang apa? Jangan takut. Ada dua jaminan Tuhan bahwa Dia menyertai kita dan Dia akan menguatkan hati kita supaya tidak takut. Maria mau melahirkan Yesus bukan enteng tantangannya.
mau dibunuh loh. Dia di search orang. Makanya Maria dan Yusuf lari ke Mesir kan sementara. Betul? Iya. Disensus loh. Kalau sampai ketahuan mati dia. Nggak mudah. Waktu mau melahirkan Yesus pun nggak mudah. Mau cari tempat penginapan semuanya dikatakan apa? Penuh. Banyak hamba Tuhan bilang, oh Yesus lahir di palungan. Karena dia memang mau lahir dalam kesederhanaan. Bukan. Karena penginapan penuh. Alkitab tulis karena penginapannya penuh. Bukan karena Maria dan Yusuf mau melahirkan di palungan. Bukan. Alkitab mencatat tempat penginapan Oyo penuh. Penuh galau. Yang ada waktu dia ke penginapan satu, ada ibu-ibu judes dari Korea Utara itu. Katanya, penuh katanya. Kalau kalah ada kena kandang di belakang. Itu kan Natal tahun berapa bikin drama itu kan? Ibu-ibu judes dari Korea Utara, logatnya ketahuan Korea Utara. Di belakang ada kandang, kalau kalah di situ. Ya terpaksa lah, karena nggak ada lagi tempat. Itu karena terpaksa. Mana ada sih orang tua mau melahirkan anaknya di kandang hewan, betul nggak? Ada di sini mau? Nggak ada. Walaupun Maria dan Yusuf sangat miskin, nggak mau. Pasti ingin memberi yang terbaik, betul nggak? Dan Alkitab mencatat itu karena penginapan penuh. Jadi jangan didramatisir karena Yesus mau lahir dalam kesederhanaan. Tidak seperti itu. Nubuatan itu harus digenapi. Dia lahir di kandang hewan, itu harus digenapi. Walaupun orang tuanya berusaha untuk cari tempat yang layak anaknya lahir, betul nggak? Harus digenapi. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat, ketika kau mengatakan sama Tuhan, habis renungkan firman Tuhan, Tuhan perintahkan sesuatu dan kita meyakini itu kasih karunia Tuhan untuk kita melakukannya. Kita harus berkata, Tuhan, terima kasih untuk kasih karuniamu ini. Aku percaya Engkau akan menyertai aku dan Kau akan menguatkan hatiku supaya aku tidak takut. Amin. Saudara mau melangkah di tahun berikutnya dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai engkau dan engkau akan berjalan dengan hati yang percaya dan tidak takut. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi bagiannya Tuhan ya. Apa respon Maria? Ya, bagian Tuhan menyertai kita dan membuat hati kita tidak gentar, tidak takut. Apa bagiannya Maria? Respon Maria atas kasih karunia Tuhan apa? Pertama, Maria memberi diri untuk taat kepada kehendak Allah. Awalnya kan Maria ini kan mencoba membantah perkataan malaikat itu, betul nggak? Sebenarnya sebagai sanggahan kan, waktu malaikat bilang, kau akan mengandung dari Roh Kudus, betul nggak? Dia kan coba sanggah itu, ya kan? Dia merasa itu sesuatu yang mustahil, betul nggak? Bagaimana aku bisa mengandung, sedangkan aku ini belum bersuami? Itu sanggahan sebenarnya. Halo, ya, nggak mungkin dia akan punya anak tanpa bersuami lebih dahulu, ya. Namun sekali lagi lewat malaikat Tuhan tegaskan kan, bahwa apa yang mustahil bagi manusia semuanya mungkin bagi Tuhan. Jawaban malaikat apa? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu akan kau lahirkan itu adalah disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pasal 37-nya, betul?
Lalu kata Maria apa di ayat 38-nya? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya Eta kau adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya Bagus kau adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya semua kita ini hamba Tuhan. Apa yang terjadi sama seorang hamba Tuhan? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Respon pertama Maria adalah taat. Dengan mengatakan apa? Jadilah kehendakmu itu. Seturut dengan perkataannya. Makanya doa Bapa kami salah satu bunyinya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jangan mau-maunya kita, mau-maunya Tuhan lah hidup kita ini. Jadi nggak usah takut, ada kabar apapun. Di Mesias palsu sudah muncul. Ini dari pihak sebelah bilang ada Dajjal mau muncul. Ada ini, ada itu, ada inilah, nanti ada ini muncul. Nggak usah takut. Kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, kalau kita tahu kita berjalan berdasarkan kasih karunia Tuhan, kalau kita tahu kita berjalan dengan kehendak dan firman Tuhan, nggak usah takut. Percaya saja sama Tuhan. Tuhan yang jadi pembela kita. Ya. Kedua, apa responnya Maria? Maria, waktu setelah kita ngomong, Tuhan jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Lalu kita berjalan dengan apa? Kita ini harus berjalan dengan hati yang gembira. Halo? Jangan karena kita menerima tanggung jawab, menerima firman Tuhan yang kelihatannya sulit untuk kita kerjakan, lalu setelah menerima firman itu muka kita muram, muka kita stres, muka kita nggak ada lagi sukacita, senyum aja nggak bisa. Kalau dilihat orang, ngapo meraih kau cak lesunian? Aku sedang melakukan kehendak Tuhan. Kacau lari wong sama kita. Maria meresponinya dengan hati yang gembira. Lalu kata Maria, jiwaku, ya, ayat 46 48. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku gembira karena Allah, juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan disebut berbahagia, akan menyebut aku berbahagia. Saudara, kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, dapat tanggung jawab, dapat firman yang mau kita lakukan, dan kita bersukacita, kita rindu kehendak Tuhan jadi atas hidup kita, percayalah keturunan kita, orang-orang akan mengatakan keturunan orang itu berbahagia. Amsal 20 ayat 7 katakan apa? Amsal 20 ayat 6 katakan gini. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Ujiannya apa? Orang kalau menyebut dirinya baik, ujiannya apa? Ujiannya ini. Tapi siapakah yang mendapati orang yang setia? Orang yang mengatakan dirinya baik, ujiannya adalah kesetiaan. Lalu ayat 7-nya dikatakan gini. Orang benar yang kelakuannya bersih, berbahagialah keturunannya. Maria ini hatinya bersih. Karena dia menerima firman Tuhan dengan hati yang memuliakan Tuhan dan bergembira. Coba kalau dari awal dia hatinya bersedih, hatinya berduka,
Bagaimana dia menghadapi waktu nanti ketika Yesus disalib ya? Kalau dari awal dia sudah berduka, saya rasa dia nggak kuat itu. Tapi karena dari awal dia sudah memulai dengan benar, hatinya memuliakan Tuhan, hatinya bersuka cita karena Tuhan. Waktu Yesus mati di kayu salib, setiap kali kita lihat film tentang Yesus disalib, betul dia menangis, tapi dia siap untuk itu. Karena dia sadar, ini anak yang dia lahirkan ini memang dimaksudkan untuk datang ke dunia dan menebus semua umat manusia. Makanya dia bergembira. Dia kehilangan Yesus, tapi mendapatkan banyak anak-anak yang lain yang menjadi anak-anak rohaninya. Salah satunya Yohanes. Waktu Yesus bilang, "Ibu, itulah anakmu." Itu Yohanes yang dibilang itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Natal ini saya juga mau membawa kita semua untuk kembali mengerti seberat apapun tanggung jawab yang dari Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita orang percaya, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi bintang di langit. Kalau dulu bintang di langit menunjuk kepada bintang timur itu sampai kepada Yesus. Sekarang saudara dan saya lah bintangnya Tuhan, yang akan dengan tekun, dengan sabar, dengan satu tujuan, untuk bawa orang datang kepada Yesus. Pesan Natal tahun ini, apapun yang menjadi tantangan kita ke depan, percayalah, jaminan Tuhan apa tadi? Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita tidak gentar, tidak takut menjalani semua tanggung jawab itu. Asalkan kita orang percaya memiliki hati seperti Maria, yaitu hati sebagai hamba, siap taat atas segala perintah dan kehendak Tuhan. Saya mau mengatakan kepada kita semua, selamat Natal. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas kita.